Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa di program live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir. Dan pemirsa, alhamdulillah program ini diampu atau diasuh oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala, yang juga beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan pemirsa, alhamdulillah senang sekali sudah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, iyyakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Siap saja menjawab pertanyaan dari para pemirsa Ustaz ya. Sallallahu yu'inana, semoga Allah mudahkan. Barakallahu. Jazakallahu khairan Ustaz sudah bisa hadir bersama kami di Fatwa TV dan sudah bisa hadir saja. Barakallahu fikum. Ya pemirsa, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik dan sudah siap insyaallah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa pada kesempatan kali ini. Dan kami informasikan bagi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan kami minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat Ustadz sebagai pembuka pada kesempatan kali ini Ustadz. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa dan kaum muslimin muslimat, para pendengar di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, kita mengetahui musuh kita yang nyata, yang kita tidak bisa melihatnya, tapi dia selalu memantau dan memperhatikan kondisi kita, mencari kesempatan bagaimana dia bisa mencelakakan kita, mencari celah-celah peluang untuk bisa menyesatkan kita, yaitu syaitan. Akan tapi kita sering lalai, bahkan kita lupa dan tidak mengetahui propaganda atau pintu yang akan dimasuki oleh syaitan untuk menyesatkan kita, menjauhkan dari jalan kebaikan. Di antara hal yang menjadi peluang bagi syaitan untuk mencelakakan kita adalah dari pintu al-ghulu, berlebih-lebihan. Termasuk dalam hal ini ya perbuatan mubazir, ya berlebihan, yang dalam bahasa al-israf, dalam segala hal, dalam berpakaian, makanan, minuman, ya, dan semua hal yang melampaui batas. Sementara kita dituntut untuk senantiasa ya bersikap, berperilaku yang wasat, ya, tidak berlebihan dan juga tidak ya kurang dari batas yang disyariatkan oleh agama. Ini israf. Yang kedua adalah al-ghaflah, lalai dari Allah, lalai ingat kematian, lalai dari zikir kepada Allah, sementara zikir merupakan benteng yang kokoh yang biidznillah akan membentengi diri kita dari godaan syaitan. Yang ketiga adalah membebankan diri melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, membebankan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan, yang dalam istilah bahasa Arabnya at-takalluf. Ini kesempatan bagi syaitan
Maka semua orang yang takallub membebankan dirinya melakukan sesuatu yang tidak dituntun oleh syariat, yang tidak ada contohnya, pasti dia telah membebankan diri melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka inilah kesempatan bagi syaitan untuk selalu menggoda dia, menarik dia, menyeret dia untuk terus terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak ada contoh dalam agama. Maka waspadalah. Waspada, musuh kita namakan musuh yang nyata, tapi tidak kita lihat. Dia selalu melihat kita, yaitu syaitan yang berkolaborasi, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, keluarga kita, anak cucu kita dan seluruh kaum muslimin dari gangguan dan godaan syaitan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallah. Dan demikianlah pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz pada kesempatan kali ini. Dan kami juga informasikan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio bahwasanya live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan atau direlay oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan yang terakhir Radio FM Sragen. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada radio-radio yang kami sebutkan tadi atas partisipasinya dalam menyiarkan atau merelay kembali atau merelay live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan kembali kami informasikan kepada para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan kita bacakan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang sudah ada Ustaz. Nah. Dari hamba Allah Ustaz Batu Sangkar di Batu Sangkar Sumatera Barat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya ingin bertanya apakah sesudah sholat sunnah kita boleh berdoa setelah tasyahud akhir Ustaz? Karena yang saya tahu berdoa setelah tasyahud akhir itu hanya pada sholat wajib saja Ustaz. Nah, baik. Terima kasih kepada akh atau saudara yang bertanya di Batu Sangkar Sumatera Barat. Yang inti pertanyaannya, apakah boleh kita berdoa sesudah sholat sunnah? Apakah doa setelah sholat itu atau waktu tasyahud atau mungkin setelah salam, apakah itu khusus bagi sholat fardu saja atau boleh juga sholat sunnah? Dalam hal ini hadisnya umum. Berdoa setelah tasyahud al-akhir, dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa dan memerintahkan memilih doa-doa yang betul-betul singkat padat maknanya, yang terbaik. Falyatakhayyar minal ad'iyati ahsanaha. Pilihlah doa-doa yang terbaik. Doa Rasul semuanya baik, tapi ada antara doa-doa yang singkat padat, mencakup kebaikan dunia dan akhirat, dan yang berkaitan langsung dengan kondisi seorang hamba. Ini yang harus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini mencakup solat fardu dan solat sunnah. Nah, bahkan dalam solat sunnah seorang memiliki waktu yang lebih luas, lebih panjang, karena dia solat sendirian. Adapun tatkala dia solat bersama imam solat fardu, maka tentunya dia harus mengikuti imam. Nah, maka jawabannya adalah diperbolehkan di dalam solat fardu dan di dalam solat sunnah. Adapun berdoa setelah salam, sebagian ulama mengatakan bahwa doa yang diperintahkan oleh Rasul kepada Mu'adz untuk diucapkan, fala tada'anna an taqula fi duburi kulli salatik Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz,
jangan lupa mengucapkan doa setiap di penghujung salatmu, selesai salatmu, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk berzikir, untuk bersyukur dan melaksanakan ibadah yang terbaik. Sebagian ulama memahami itu setelah salam. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah sebelum salam, di waktu selesai tasyahud dan sebelum mengucapkan salam. Kesimpulannya bahwa diperbolehkan berdoa selesai tasyahud akhir di waktu solat fardu dan di waktu solat sunnah. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz. Nah. Dari Basrul di Riau, Kabupaten Siak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh berzikir atau berdoa di waktu berhubungan suami istri, Ustaz? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Basrul di Riau, Kabupaten Siak. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, apakah boleh berzikir atau berdoa di waktu seorang berhubungan badan atau suami istri? Dalam hal ini, dalam kondisi seperti ini ada 3 kemungkinan. 3 kondisi. Yang pertama, sebelum berhubungan, tatkala berhubungan, atau setelah berhubungan. Tidak diragukan bahwa sebelum berhubungan doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon keselamatan, agar dihindarkan dari gangguan syaitan atau godaan syaitan. Marazaqna fima Allahum bismillah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan mimma razaqtana. Jauhkan kami dari syaitan dan juga jauhkan apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami berupa mungkin anak keturunan dari syaitan juga. Adapun di tatkala seorang sedang berhubungan badan suami istri, maka dalam hal ini tidak disunnahkan karena tidak sesuai dengan adab dan juga tata krama dan adab bersama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Tapi kata para ulama, hanya boleh dalam hati saja. Adapun dilafazkan dengan lisan tidak diperbolehkan. Adapun setelah melakukan hal itu, maka dalam hal ini secara hukum boleh saja. Tapi tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran karena Al-Quran menurut pendapat yang rajih yang kuat di kalangan para ulama tidak boleh bagi yang junub. Seperti itu. Jadi tidak boleh bagi yang junub. Adapun secara zikir dan apalagi dengan hati, maka tidak ada masalah. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Nah. Ya, demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami dan kembali kami ingatkan atau informasikan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan sembari kita menunggu penelpon yang bergabung, Ustadz, kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah ada dari Andi Randi di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukum merubah lafaz iqamah qad qamatis salatu menjadi qad qamatis salati? Apakah maknanya atau artinya berbeda ketika dhammah berubah menjadi kasrah, Ustaz? Baik. Terima kasih kepada Andi di Sulawesi Tenggara, barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi merubah kalimat azan atau kalimat iqamah. Kalimat iqamah qad qamatis shalah, qad qamatis salatu dan qad qamatis salati. Apakah merubah makna? Secara susunan bahasa Arab, kaidah bahasa Arabnya jelas keliru. Karena as-salatu di sini posisinya sebagai fa'il. Qad qamat, qamat fi'ilnya, as-salatu fa'ilnya. Jadi sungguh salat telah didirikan. Di sini sementara salat belum didirikan, tapi akan didirikan dengan panggilan iqamat tadi. Nah, jadi yang benar qad qamatis salatu. Adapun merubah harakatnya qad qamatis salat ini secara kaidah Arab,
kaidah bahasa Arabnya itu keliru. Mudah-mudahan kalau tidak ada unsur kesengajaan ya tidak ada, tapi mungkin karena ketidaktahuan dia tentang masalah kaidah bahasa Arab. Tapi jangan disengaja untuk melakukan hal yang keliru tadi. Tapi secara makna insyaallah tidak berubah ya. Karena di sini jelas dia sebagai fa'il. Cuma ya harakatnya saja yang berbeda. Maka jangan disengaja. Karena jelas menyelisihi ya ucapan yang benar, cara mengucapkan yang benar sesuai dengan sunnah tatkala iqamah. Jadi yang benar qad qamatis salatu. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami dan sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Hamba Aula Jakarta. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu Ustaz. Afwan ingin bertanya, apakah ada doa setelah sholat subuh, baca doa dan baca Bismillah 7 kali. Nanti doa setelah sholat subuh pada hari Selasa. Jadi amalan hari Selasa. Apakah itu benar Ustaz? Gimana tadi Bu? Doanya gimana? Doanya agar sesuatu yang tidak kita sukai terhalang gitu. Ya, doanya tadi Ibu. ucapan doanya atau lafaz doanya bagaimana? Allahumma apa saya nggak apa Ustaz. Nah, itu dibaca apa tadi? Sebelumnya dibaca apa? Bismillah berapa? Pertama Allahumma la kafi, terus baca Bismillah 7 kali. Setelah sholat subuh, jadi katanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita sukai. Apa itu benar Ustaz? Atau Rabbunal kafi wadakal kafi seperti itu ya? Iya. Ya. Baik. Cukup Ibu. Lagi bisa Ustaz? Ya. Apalagi yang kedua pertanyaannya apa? Ustaz tanya, sebenarnya bayar fidyah ini lebih cocok yang mentah apa yang matang ya Ustaz? Soalnya suami saya lupa udah bayar fidyah apa belum gitu. Sedang anak udah 12 tahun. Ya. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukran barakallahu fiik wa jazakillahu khairan Ibu ya. Taib. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu yang di Jakarta. Jadi apakah ada setelah sholat subuh, khususnya hari Selasa, doa khusus ya, dengan membaca doa tersebut terhindar dari segala mungkin kesulitan atau mara bahaya begitu. Nah, dengan bacaan Bismillah 7 kali, kemudian ada tadi ucapan Rabbunal kafi dan kafi-kafi seperti itu, dia juga tidak hafal ya. Nah, apakah ada tuntunan seperti itu? Ya. Jawabannya adalah tidak ada sama sekali tuntunan seperti itu. Ya. Mengkhususkan doa ya secara atau di waktu tertentu dan ucapan-ucapan tertentu yang tidak ada dalilnya yang sahih dari sunnah Nabi, maka ini termasuk amalan yang menyelisih tuntunan Nabi SAW. Pertama, kita katakan tidak ada keistimewaan hari Selasa. Bahkan secara hukum syar'i hari Jumat lebih utama. Ya. Hari Jumat lebih utama, Sayyidul Ayyam. Kendati demikian, Nabi tidak mengkhususkan dengan doa tertentu. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan ucapan Bismillah 7 kali. Kita tanyakan mana dalilnya. Kemudian mengucapkan lagi Rabbunal kafi dan Rabbunal kafi dan seterusnya ya. Yang artinya ya Allah itu maha cukup. Betul Allah. Alisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang cukup bagi hambanya, yang menolong, yang menjaga? Naam. Adapun mengada-ngada ucapan-ucapan yang tidak ada landasannya, ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Ingin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar rumah, ucapkan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah.
Begitu juga keluar rumah bisa bismillah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au adlima au udlama au azilla au ajhala wa ujhala alayya. Nah, jadi mohon kepada Allah dari kebodohan atau dijahili orang lain, buat zolim atau dizolimi, ya sesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan. Itu semua ya perlindungan. Jadi serahkan diri kepada Allah. Jangan membaca hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, karena tidak ada tuntunannya. Oleh karena itu, pastikan dalam bacaan dan zikir kita landasannya. Jangan sekedar hanya ikut-ikutan membaca atau hanya perasaan ini kan baik juga baca bismillah. Masa enggak boleh? Bukan enggak boleh baca bismillah. Yang enggak boleh itu mengkhususkan kenapa 7 kali. Apa dalilnya? Jadi kesimpulannya ibu yang bertanya tidak ada dalilnya maka tidak perlu dilakukan. Ya, jangan dilakukan karena melakukan itu menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sangat ya besar resikonya. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Nah, Untuk yang pertanyaan kedua Ustaz bagaimana Ustaz? masalah fidyah ya boleh ya dengan ya bahan mentahnya begitu atau mungkin yang matang diperbolehkan, keduanya diperbolehkan. Nah, lihat mungkin kebutuhan atau keadaan mana yang lebih utama dan yang cocok. Nah, demikian wallahu a'lam. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami dan sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Rahma di Jawa Timur. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, silakan Ibu. Ya, izin bertanya. Ini saya pernah baca kalau doa itu seandainya kamu banyak permintaan maka satu bacalah istighfar saja. Nah, kemudian saya pernah baca doa itu Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya itu doa itu bisa nggak dibaca di waktu sholat dan apakah doa itu kuat kedudukannya gitu. Seperti yang pertama tadi permintaan memperbanyak istighfar begitu ya? Iya, apakah betul ya banyak permintaan itu bisa disimpulkan dalam satu istighfar saja. Terus kemudian doa Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'ana minhu. Terusnya itu apa itu kedudukan doa itu kuat sekuat misalkan yang sering dibaca Rasul Rabbana atina fid dunya hasanah itu apakah itu bisa dibaca juga ketika sujud dan ketika di akhir sebelum salam itu? Baik. Cukup jelas. Iya. Itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam kepada Ibu Rahma di Jawa Timur ya. Pertanyaannya yang pertama ya, permohonan kita untuk mendapatkan ya atau memohon untuk mendapatkan atau permohonan permintaan untuk rezeki atau apa yang kita inginkan apakah hanya disimpulkan dalam doa istighfar saja atau bagaimana? Ini yang pertama. Tidak diragukan bahwa istighfar di antara sebab-sebab ya amalan dan doa yang akan mendatangkan kemudahan dan ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang banyak istighfar, Allah akan mudahkan rezekinya. Nah, oleh karena itu tatkala Nabi Nuh ya memerintahkan kaumnya untuk banyak beristighfar, maka disebutkan balasannya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan pada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon keampunanlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Allah Subhanahu wa taala yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras. Naam. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan berikan kepada kalian harta dan juga keturunan. Yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum anhara. Ya, dan juga sungai akan mengalir dengan air.
dari sini kita menyimpulkan bahwa istighfar itu sangat besar pengaruhnya dalam mendapatkan kebaikan. Nah, maka barang siapa yang mungkin mendapatkan kesulitan mencari rezeki atau mungkin keturunan, maka perbanyak istighfar. Yakin. Kemudian lakukan sebab-sebab yang lain, berusaha. Tapi istighfar di antara sebab-sebab mendatangkan rezeki. Nah, karena sesungguhnya apa yang kita dapatkan berupa kesulitan, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan dosa kita. Disebabkan dosa manusia. Maka Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak satu pun musibah yang menimpa diri kalian kecuali kan disebabkan ulah tangan kalian, dosa kalian. Dan Allah memaafkan kesalahan yang banyak. Maka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain. Dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permohonan dan permintaan kita. Nah, kemudian doa yang kedua tadi, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad SAW wa asta'iduka min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammad SAW. Apakah doa ini kedudukannya sahih? Ya, na'am, sahih. Memohon kebaikan yang pernah dipanjatkan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan begitu juga berlindung dari kejahatan yang pernah Rasul berlindung, baik dunia dan akhirat. Tidak ada masalah, boleh diucapkan di waktu sujud. Karena di waktu sujud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fis sujudi fa aktsiru minad du'a, di waktu sujud banyak berdoa. Boleh diucapkan. Termasuk dalam hal ini doa sapu jagat yang kita kenal, doa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ini Al-Qur'an ya Ustaz? Betul. Tapi tatkala kita mengucapkan di waktu sujud, tujuan kita bukan baca Al-Qur'an tapi berdoa. Berbeda kondisinya. Tapi kalau kita sengaja membaca Al-Qur'an di waktu itu bukan sunnah, tidak diperbolehkan. Karena itu waktu untuk berdoa. Tapi membaca doa yang ada dalam Al-Qur'an karena tujuan kita berdoa, tidak ada masalah, diperbolehkan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Nah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz dari Saif bin Ilyas di Jakarta Ustaz, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, mana kiranya yang benar antara doa sebelum tidur yang ada dalam Sahih Al-Bukhari yang menggunakan bismika Allahumma amutu wa ahya atau dengan lafaz Allahumma bismika amutu wa ahya Ustaz? Nah, jadi ada yang dahulukan bismika Allahumma atau Allahumma bismika, begitu ya. Nah, terima kasih kepada Pak Said bin Ilyas, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Ya, dalam hal ini kedua lafaz tersebut sahih. Dalam Sahih Bukhari sesuai dengan nomor hadis sebutkan 6314 dan juga dalam nomor 6312. Dalam hadis yang nomor 6312 itu redaksinya bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan di nomor yang 6314 Allahumma bismika amutu wa ahya. Jadi keduanya sahih, tidak ada masalah. Sekali dibaca Allahumma bika, Allahumma bismika amutu wa ahya atau bismika Allahumma amutu wa ahya, kedua-duanya sahih, silakan dibaca. Nah, mungkin bergiliran sekali, terkadang lapas yang begini, terkadang begini, tidak ada masalah, keduanya sahih. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kembali kami ingatkan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan yang sudah ada Ustaz dari Fadli Ustaz di Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, doa apa yang paling mustajab dibaca setelah asar di hari Jumat Ustaz? Nah, terima kasih kepada saudara Fadli barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi doa apa yang mustajab di penghujung atau di
ba'da asar hari Jumat. Pertama, ya perlu diketahui bahwa tidak diragukan bahwa hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Dan di hari Jumat tersebut ada waktu-waktu yang mustajabah. Tidaklah seorang hamba memohon kebaikan kepada Allah, ya, dan cocok dengan waktu-waktu yang mustajabah, sesuai dengan waktu-waktu mustajabah, pas dengan waktu-waktu yang mustajabah tadi, yang dalam doa tersebut tidak ada kezaliman dan doa memohon memutuskan silaturahim, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut, ya. Maka dalam hal ini memohonlah kepada Allah, ya, memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Ya, banyak di kalangan para ulama yang mengatakan waktu yang mustajabah tersebut ya setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ada doa khusus? Kalau kita ya simak makna dari hadis yang diutarakan tadi, itu tidak dikhususkan, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikhususkan. Yang penting untuk kebaikan dunia dan akhirat. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan catatan tidak ada doa mengandung kezaliman, dan juga tidak ada doa yang mengandung untuk memutuskan silaturahim. Maka Allah akan mengabulkan bila doa tersebut pas pada waktu yang mustajabah tadi. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba. Seandainya ya ditentukan secara waktunya jam sekian sampai jam sekian, pasti orang akan bermalasan. Ya udah, enggak apa-apa, nanti jam sekian aja udah. Tapi tatkala ya disembunyikan waktunya, kesempatan bagi orang-orang yang ingin mencari kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan tadi. Tapi ingat, tidak ada doa yang khusus. Silakan memohon kepada Allah ya untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan tersebut. Dan juga yang paling penting, jangan lupa ya membaca doa di petang hari, terutama di hari Jumat tersebut. Karena doa-doa yang Masya Allah ya, mohon keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat, dan itu yang paling utama untuk diucapkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kembali kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada Ustaz atau berkonsultasi secara langsung pada Ustaz, Anda dapat menghubungi line internet kami di 0331 544 6087. Dan kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan yang sudah ada dari Bapak Muammar Ustaz, dari Muammar di Jawa Tengah, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah membaca istighfar saat i'tidal sambil menunggu imam sujud Ustaz? Jazakallah khair. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak ya Muammar di Jawa Tengah, Kota Semarang. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kesimpulannya adalah bolehkah membaca istighfar saat i'tidal? Ya. Di waktu i'tidal, yaitu bangkit dari ruku', i'tidal sampai menunggu imam ya untuk sujud, apakah kita membaca istighfar atau mengucapkan pujian yang telah diajarkan Nabi SAW? Dalam hal ini ya, bahwa yang diucapkan adalah pujian bagi Allah, bukan istighfar. Begitu imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka yang kita baca Rabbana walakal hamd. Itu yang tersingkat, Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamd. Jika ditambah Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma, sebagai riwayat wa mil'a syai'in min ba'du ahla ats-tsana'i wal majd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at ahaqqu ma qala al-'abd أحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Itu yang panjang. Maka silakan. Nah, dalam redaksi tersebut tidak terdapat istighfar. Tidak terdapat istighfar. Maka dalam rangka meneladani Rasulullah SAW dalam solat, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat, maka kita mengucapkan sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Tidak mengucapkan istighfar. Kapan waktu istighfar? Yaitu duduk di antara ya, sujud ya, sajdatain, di antara dua sujud. Allahumma gfirli, na'am, warhamni wajburni, na'am, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, seperti itu. Itu waktu
duduk di antara dua sujud. Jadi doa-doa tersebut ada tempatnya. Maka dalam rangka meneladani Rasul, ittiba sunnah dalam hal ini, kita juga mengikuti tempat-tempat yang disyariatkan membaca doa-doa tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Dan sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sarwia di Sulawesi Tenggara. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Bu. Begini Pak Ustaz, pertanyaan saya itu sholat duha yang paling tepat waktunya itu jam berapa Pak Ustaz? Lalu doa-doa apa saja yang paling bagus diucapkan di waktu sholat duha itu? Terus rencananya kami Pak Ustadz ini dalam rumah kami ini, kami ingin mau membangun rumah tapi rezeki kan Allah yang atur Pak Ustadz. Terus saya ingin doa saya supaya cepat diijabah dan rezeki insya Allah dilebihkan begitu. Bagaimana ya Pak Ustadz doanya itu? Ya insya Allah kita selalu dilebihkan rezeki dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari begitu Pak Ustadz. Ya, Cukup jelas ya. ya, naam. Taib. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Barakallahu fiik. Ya, naam. Udah Bu? Ya, Cukup pertanyaannya? assalamualaikum Pak Naam. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sarwia ya, di Sulawesi Tenggara. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Ibu dan seluruh kaum muslimin dan melapangkan rezeki kita, dan yang lebih utama lagi memberkahi, ya, diberkahi rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Taib. Jadi pertanyaannya yang pertama, waktu yang paling afdal, yang paling utama untuk salat duha. Ya. Kemudian apakah ada doa-doa khusus ya di waktu salat duha? Yang pertama tentang waktunya, bahwa waktu salat duha tersebut setelah terbit matahari sampai tergelincir matahari, itu waktunya. Nah, yang lebih utama itu yaitu ya, semakin ya terik matahari semakin panas. Jadi mungkin ya 1 jam sebelum zuhur atau ya jam-jam 10. Ya tergantung mungkin waktu tergelincir matahari di tempat masing-masing, mungkin waktu bagian timur, barat ya seperti itu. Jadi semakin ya, terik matahari semakin panas, dan yang mungkin kurang lebih ya 1 jam atau 1 jam setengah sebelum zuhur atau mungkin 1 jam, itu tempat yang paling atau waktu yang paling utama untuk melakukan duha. Adapun bila dilakukan di awal waktu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Terlebih lagi mungkin seorang mungkin di awal waktu dia punya kesempatan, kemudian sampai zuhur mungkin tidak punya waktu untuk sholat duha, maka lebih baik dia melakukan di awal waktu daripada sama sekali tidak sholat. Nah, karena keutamaannya sebagai yang menutupi sedekah yang merupakan kewajiban atas setiap persendian yang ada di tubuh kita ini, ya, ditutupi dengan sedekah, yaitu ditutupi dengan sholat duha, yaitu 2 rakaat tadi. Adapun doanya, apakah doa yang secara khusus ada dalam duha? Kita jawab tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus, Ibu ya. Bahkan doa-doa yang seperti utarakan tadi, doa meminta seluruh kebaikan. Perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyak doa itu. Ya. Permohonan kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Dalam hal yang termasuk kebaikan dunia, ya dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang diutarakan Ibu tadi. Kemudian berkaitan dan juga ya memohon kemudahan dari Allah rezeki. Yang pertama, selain kita berdoa meminta rezeki yang halal, sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW di setiap pagi beliau memohon kepada Allah rezeki yang baik. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rezeki yang baik. Kemudian memohon kepada Allah ya dengan memperbanyak istighfar.
Ya, memperbanyak istighfar. Sebagian yang kita utarakan tadi, bahwa istighfar merupakan sebab utama untuk mendatangkan rezeki. Kemudian ya, bertakwa kepada Allah. Laksanakan amal soleh, ibadah, ketaatan. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Kemudian perbanyak silaturahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, kata Nabi SAW, man arada an yunsa'a fi umri wa yuwassa' fi rizqi falyasir rahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, silaturahim, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan karib kerabat nasab di antara kita dengan dia dari jalur ibu kita atau ayah kita. Itu rahim kita. Perbaiki hubungan kita dengan rahim kita. Kemudian bersedekah. Mungkin kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan sedekah itu akan menambah rezeki. Ma naqasa malun min sedekah, tidak akan berkurang rezeki atau tidak akan berkurang harta yang diinfakkan. Allah akan membalas, memperlipat gandakan. Nah, ini diantara hal-hal yang harus dilakukan. Berdoalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa, dan berusaha dengan cara yang halal, dengan yang penuh berkah, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita tadi. Ingat juga, perbanyak qiyamul lail. Berdoa, qiyamul lail, silaturahim, bersedekah, takwa kepada Allah. Ini merupakan kunci-kunci untuk mendapatkan rezeki. Nah, yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ya, demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat difahami. Dan kembali Ustaz, sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? Dari Abah Allah Lampung, Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Pak Ustaz, kalau kita berdoa di waktu sujud, yang kita bisa bahasa Arabnya kita pakai bahasa Arab, kalau yang nggak bisa kita pakai bahasa Indonesia, bisa nggak? Boleh nggak itu? Apa menyalahi nggak? Nah, ya cukup Bapak. Cukup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Lampung. Barakallahu fiik. Apakah apakah boleh berdoa di waktu sujud, dalam salat di waktu sujud dengan selain bahasa Arab? Ini memang dah sering ditanyakan, Kalau tidak salah mungkin sudah yang keempat kali atau lebih ditanyakan tentang masalah berdoa di waktu sujud dengan selain bahasa Arab. Ya, dalam hal ini memang terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ini secara hukumnya seperti itu. Terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, karena ini solat. Udah ada doa-doa yang khusus. Nah, ada yang merinci, jika seandainya seorang tidak mampu dengan bahasa Arab, tidak mampu dengan bahasa Arab, yang hanya dia mampu mengucapkan mengucapkan doa di waktu sujud, Subhana rabbiyal a'la, mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, kemudian tidak hafal doa-doa yang lain, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala sebagian para ulama mengetahui doa yang diucapkan oleh hambanya. Nah, tapi hendaknya kita belajar terus menghafal doa-doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang utama. Jika tidak mampu, bisa diucapkan. Bisa diucapkan sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Itu yang insyaAllah yang dijelaskan oleh para ulama dalam kondisi seseorang tidak mampu mengucapkan dengan bahasa Arab. Demikian, semoga Allah menerima doa kita semua. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikianlah Bapak yang bertanya, semoga dapat difahami. Dan kita kembali bacakan pertanyaan Ustaz dari Khaira Isnaini Ustaz, dan pertanyaan ini sedikit berhubungan dengan pertanyaan tadi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya, katanya dalam sujud tidak boleh membaca ayat Al-Quran Ustaz. Lalu bagaimana kalau kita membaca doa yang doa itu terdapat dalam Al-Quran Ustaz? Baik.
Ya, terima kasih kepada saudara siapa yang mana? Khaira Isnaini. Khaira Isnaini. Naam, taib. Atas pertanyaannya, jadi jika kita berdoa di waktu sholat atau di waktu sujud dengan doa yang ada dalam Al-Quran, apakah diperbolehkan? Sebagaimana yang disampaikan tadi, ya kembali pada niat. Niatnya apakah ingin membaca Al-Quran atau ingin berdoa? Nah, kalau niatnya membaca Al-Quran maka tidak diperbolehkan, karena bukan tempat membaca Al-Quran. Ya. Adapun bila dia berdoa setelah Subhana Rabbiyal A'la, diulang-ulang ya berapa kali begitu, yang wajib 1 kali. Kemudian dia berdoa, tapi doa tersebut terdapat dalam Al-Quran, maka tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena dia niatnya berdoa. Ya, berdoa. Bukan sengaja untuk membaca Al-Quran. Nah, maka tidak ada masalah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan pertanyaan selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan Timur nih. Ya, silakan. Ini ada kami tanyakan Ustaz tentang mengenai bulan Rajab ini. Ya. Karena kami pernah mendengar dari salah satu ustadz menyarankan puasa di awal waktu berturut-turut 3 hari. Apakah itu ada dasarnya Ustadz? Ataukah memang ada puasa-puasa khusus di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini begitu? Mungkin hanya itu Ustadz yang bisa pertanyakan. Ya, nah. Allahu khair. Ya, wa'iyyakum. Ya, terima kasih kepada Bapak ya di Jawa, bukan di Jawa, di Kalimantan Timur. Nah, yang bertanya tentang seputar masalah bulan Rajab. Apakah ada puasa yang spesial atau puasa khusus gitu ya di bulan Rajab? 3 hari di hari pertama berturut-turut, atau mungkin puasa di hari yang lain. Ya, para pemirsa, para pendengar dan kaum muslimin yang memiliki niat baik untuk meraih kemuliaan dan ketaatan, melakukan ketaatan demi meraih kemuliaan di sisi Allah dan pahala. Pastikan sebelum kita beramal, sebelum ya merealisasikan niat baik tadi untuk meraih kebaikan, ya pastikan terlebih dahulu bahwa amalan tersebut ya ada tuntunan dan contohnya dan landasannya. Ini langkah awal agar tidak salah langkah, agar tidak keliru, sia-sia amalan kita kalau memang tidak ada landasannya. Nah, berkaitan dengan bulan Rajab, keutamaan, satu-satunya keutamaan bulan Rajab, dia termasuk bulan haram. Ya, bulan haram. Ya. Itu keutamaannya. Yang terpada Al-Quran, minha arba'atun hurum. Di antaranya bulan haram terus bulan Rajab. Nah, dan sebagai hadis sebutkan ya Abdul Siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ada katakan syahrul hurum. Ya. Bahwa puasa yang utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan haram. Sebagai riwayat katakan muharram. Nah, dan ini tidak khusus di bulan Rajab. Kendati riwayat tersebut menjelaskan keutamaan puasa di bulan haram dan sebagai riwayat, atau di bulan Muharram sebagai riwayat seperti itu, tapi dalil tersebut, dalil yang umum, tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengkhususkan puasa tertentu di bulan Rajab. Nah, oleh karena itu para pakar ulama hadis, baik lintas madhab, dia ulama Syafi'iyah, ulama Hambali, Maliki dan yang lainnya, menjelaskan bahwa semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan khusus bulan Rajab serta ibadah khusus seperti puasa dan solat
khusus di bulan Rajab. Itu semuanya tidak keluar dari dua kategori hukum. Yang pertama, hadisnya palsu dan atau hadisnya lemah, dhaif. Nah, jadi tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus. Kalau kecuali bagi seorang yang kebiasaan dia, nih perlu diperhatikan ini. Kalau kebiasaan dia di sebelum bulan Rajab, sepanjang tahun kebiasaan dia puasa Senin Kamis atau 3 hari pertengahan bulan. Dah biasa dia qiyamul lail. Maka dilanjutkan baik bulan Rajab, bulan Sya'ban atau yang lainnya. Tapi yang selama ini tidak pernah puasa, tidak pernah sholat malam maksudnya, begitu bulan Rajab dikhususkan, timbul pertanyaan, apa dalilnya? Imam Ibnu Hajar Al-Syafi'i, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Asy-Syaukani dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa kesimpulannya tidak ada dalil yang sahih, hadis yang sahih secara khusus tentang keutamaan bulan Rajab. Salat juga ar-raghaib di awal pekan pertama bulan Rajab di malam Jumat, kata mereka hadisnya palsu. Dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam dan imam-imam yang lain, Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Rajab dan yang lainnya, hadisnya palsu. Loh, kok kita beramal dengan yang palsu? Gak ada pahalanya. Karena menyelisih tuntunan Rasul SAW. Oleh karena itu, tidak boleh mengkhususkan bulan tertentu. Kecuali bila ada kekhususan dan keistimewaannya. Ramadan, ya jelas. Sya'ban, kita berpuasa. Ini Sya'ban nih, setelah Rajab Sya'ban. Nah, perbanyak puasa. Karena Rasul banyak berpuasa bulan Sya'ban. Adapun Rajab, Rasul tidak berpuasa secara khusus. Kecuali kebiasaan beliau puasa Senin Kamis. Nah, jadi ini kesimpulannya adalah tidak ada dalil yang khusus, yang spesial tentang puasa di siang harinya atau solat di malam harinya. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW, bukan kebiasaan orang-orang yang melakukan ibadah tanpa landasan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fiik. Dan demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Silakan Ibu. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah di sholat sunat rawatib atau tahajud dan sholat sunat lainnya dianjurkan untuk membaca doa iftitah enggak Ustaz? Nah, itu aja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya di mana tadi? Di Tangerang. Tangerang barakallahu fikum. Barakallahu fikunna jami'an. Jadi dalam solat sunnah, baik itu rawatib atau sunnah, apakah disunahkan baca istiftah? Kita mengetahui bahwa istiftah bukan hal yang wajib Tapi kalau dianjurkan, lebih utama sehingga kita sempurnakan. Jadi baca itu lebih utama. Adapun kalau ditinggalkan, tidak dibaca, langsung baca auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah, aku baca Al-Fatihah, sah salatnya. Tapi kalau berbicara tentang keutamaan, tentu lebih utama. Tentu lebih utama. Nah, oleh karena itu bacalah, itu lebih utama. Baca juga istiftah di sholat-sholat sunnah. Kalaupun tidak dibaca, sah sholatnya. Karena memang posisi atau mungkin kedudukan sholat sunnah tentu berbeda dengan sholat fardu. Nah, itu pun kalau sholat fardu, kalau sempat dia tidak membaca, sah sholatnya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah, tidak membaca Al-Fatihah, jelas tidak sah sholatnya. Nah, apalagi sholat sunnah. Akan tetapi yang lebih idealnya, yang lebih utama juga membaca doa istiftah tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat difahami, dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada dari Sri Nanda Ustaz di Mojokerto, Jawa Timur. Bagaimana hukum memperingati Rabu Wekasan Ustaz, dan amalan-amalan yang dikhususkan pada hari itu Ustaz? Rabu apa? Wekasan. Wekasan. Iya. Apa ini maksudnya? Maksudnya apa? Mungkin mengkhususkan amal-amalan tertentu pada hari Rabu itu Ustaz. Nah, taib. Ya. Terima kasih kepada ibu yang bertanya, Sri apa tadi? Sri Nanda Ustaz. Sri Nanda, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi intinya, apakah hukum mengkhususkan Rabu apa tadi namanya? Wekasan Ustaz. Ya, Wekasan. Naam. Saya tidak tahu apa maksudnya ya, mungkin istilah bahasa Jawa gitu ya. Tapi intinya, kalau kita ingin bertanya secara logika aja dahulu, ya, hari yang paling utama dalam satu pekan itu hari apa? Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Tapi bolehkah kita mengkhususkannya dengan doa khusus, dengan ibadah khusus? Nah, bahkan terdapat larangan. Nah, la takhussul jumu'ata lailatul jumu'ati biqiyam wala laharaha bisiyam. Jangan dikhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail dan siangnya dengan apa? Dengan puasa. Terdapat ya, itu bahkan hari yang paling utama dalam satu pekan tadi. Tidak boleh dikhususkan. Apalagi hari selain hari Jumat, Rabu, Selasa dan ya. Karena sesungguhnya hari itu di sisi Allah sama, kecuali memang ada kelebihan keutamaan di hari Jumat. Tapi yang menentukan hari tersebut mulia atau tidaknya, selain dari hari yang ditentukan oleh Allah sebagai hari yang mulia Jumat, adalah bagaimana kita mengisi hari tersebut dengan ketaatan. Hari Rabu, hari Selasa, hari Ahad, ya terserah. Kalau itu diisi dengan ketaatan kepada Allah, maka menjadi hari yang mulia. Adapun mengkhususkan dengan amalan yang tidak ada ya tuntunannya, maka tidak diperbolehkan. Kaedahnya, prinsipnya dalam beribadah, tidak boleh mengkhususkan waktu atau tempat ya dengan suatu amalan atau doa atau zikir yang tidak ada hukum yang menjelaskannya secara khusus. Karena mengkhususkan suatu dengan ibadah, bacaan, itu adalah hak Allah dan Rasulnya, bukan kita. Jadi kesimpulannya tidak ada amalan yang khusus. Tidak ada amalan yang khusus, maka jangan dikerjakan. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami, dan tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan kali ini Ustaz. Nah, Ustaz ya. Dan jazakallah khair Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz. Barakallahu fikum jami'an, dan para pemirsa, para pendengar semana saja antum berada. Nah. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV pada setiap hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi mengenai Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kesempatan live interaktif kita pada kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat